belakangan ini kayaknya lagi rame banget deh film-film yang ngebahas soal ideologi-ideologi tertentu dan gak terkecuali tentang agama gitu. Kalian pernah gak sih nonton film tentang agama tertentu terus mikir apa gua lock in ya? Selalu sih. Ya, Lock oke. out bahkan ya. Lock out ya, Oke. lock out. Selamat datang di podcast 3 Babak. Yeay. Aku Jess sebagai host dan kali ini kita ditemanin oleh dua host lainnya. Gue ada Sofia, social media manager dari Studio Antelope. Dan gue Andries, intern creative writer Antelope terbaru yang baru masuk dan langsung ditodongin Mike Podcast. Aduh, capek. Tapi gue juga intern nih, barengan sama Andries. Gue juga intern creative writer. Capek gak sih dibandesin mulu? Makanya hari ini kita take over kali ya. Kita singkirin Kak Sofi ke pinggir. It's Oke, fine. kayak gue harus keluar nih, enggak ya? No. Just kidding. Oke. Ya, tanpa basa-basi lebih lama lagi, mending kita langsung mulai bahas aja deh. Langsung saja. Iya. Boleh. Apa mungkin Kak Sofi mau mulai duluan sebagai senior di sini? Oh, Aduh. boleh dong. Kak Sofi, Oke. ayo. Kayak kita kali ini bakal ngasih rekomendasi film dulu ya? Iya. Oke. Kali ini gue mau ngerekomendasin film, judulnya Mudik, film tahun 2019, karya sutradara Adrianto Dewo. Nah, jadi sebenarnya Mudik ini tuh menceritakan tentang sepasang suami istri menuju lebaran. Kalau lebaran kan biasanya emang mudik gitu kan. Nah, ini tuh nyeritain itu. Tapi di balik cerita perjalanan mereka itu banyak banget kayak cerita-cerita di baliknya. Jadi kayak terungkap ternyata ada masalah marital mereka. Terus ada masalah yang mereka temuin di sepanjang perjalanan gitu. Jadi ya singkat ceritanya tuh kayak gitu, Mudik itu. Oke. Menarik sih. Kenapa direkomendasiin? Kan ini padahal kita bahasnya login lockout ya. Sebenarnya tuh film itu tuh nggak yang terlalu bahas religi banget gitu loh. Walaupun judulnya Mudik gitu ya. Iya. Tapi kayak menurut aku film ini tuh latar backgroundnya kan dia nyeritain mudik itu. Terus kayak dia memperlihatkan festifnya, suasana mudik lebaran. Terus kayak ada satu scene itu kayak mereka di perjalanan terus kejebak macet dan itu lagi di malam takbiran. Terus kayak ya, dan itu ceritain suasana desa gitu loh. Jadi kayak apalagi di Indonesia di desa kalau lebaran itu emang festif banget kayak Iya. gitu. Rame banget dan itu menurut aku suatu hal yang hangat banget tiap tahunnya kayak gitu. Terus di akhir hampir ending gitu ada scene kayak si istrinya ini, si ceweknya itu tiba-tiba ngikut penduduk desa yang dia lagi lewatin itu di perjalanan untuk sholat id paginya. Nah, waktu sholat id itu kayak mereka sholat idnya itu di padang pasir yang deket gunung dan deket pantai. Jadi kayak Oke. Love it. beauty banget Yeah, kayak gitu loh. Dune vibes. Nah, Dune vibes, We're padahal loving masih the Dune ada. vibes. Oke. Sebagai aku penonton nih yang sebenarnya aku tuh tidak merayakan lebaran. Itu menurut aku kayak itu adalah momen yang kayak hangat banget gitu loh. Jadi kayak aku juga pengen ngerasain gitu. Yes, ngerti banget. Iya kan? Iya, karena kalau dari aku di sini kan aku kebetulan ngerayain lebaran ya. Dengan segala pros and cons lebaran tuh aku sangat enjoy sih dan always feel like home kalau lebaran. Iya. Dan oke banget menurut aku Nah, sih iya. point of view kamu sebagai pengamat. Nah, terus kayak aku baru ngerantau nih. Terus kayak kemarin baru lebaran kan. Nah, itu tuh aku baru pertama kali banget juga ngerasain kayak vibes ngerantau gitu loh. Kayak di jalan terus kayak road trip ngerantau ke Semarang, balik ke Semarang tuh kayak oh ternyata tuh orang-orang kalau mudik tuh feelsnya kayak gini ya. Yes. Ternyata tuh seru banget gitu loh. Iya. Kayak terus kayak rasanya balik ke rumah terus kayak apalagi orang yang merayakan gitu loh. Setelah nggak ketemu keluarganya terus kayak waktu momen itu balik ke rumah kayak ya sebenarnya pengen juga ngerasain kayak gitu. Iya. Kayak reuniting with the family, Ya. terus catching up. Iya. Itu momen-momen hangat sih yang harus di treasure Yes. tiap tahunnya. Iya.
Ya itu sih. Oke, keren. Tapi dengar-dengar statement yang dibikin sama film Mudik ini cukup berani ya, cukup bold ya. Menurut kamu gimana? Cukup berani dari statementnya sendiri? Menurut aku sih cukup berani ya. Maksudnya kayak dia lumayan membahasnya kayak sesuatu yang kompleks gitu loh. Padahal judulnya cuma mudik, tapi ternyata dalamnya tuh kompleks banget. Kayak dia bahas, ada kayak dia bahas, jadi cewek ini tuh turns out dia ternyata nggak bisa hamil gitu. Terus ternyata suaminya selingkuh. Waktu ditanyain cewek kenapa selingkuh, kayak alasan suaminya apa tuh? Karena keluarganya sudah mengizinkan untuk suaminya menikah lagi biar bisa punya keturunan kayak gitu loh. Itu sering terjadi ya di realita. Ya betul. Itu cerminan realita banget sih. Itu real. Itu yang terjadi kalau misalnya kayak orang-orang tuh mandang wanita cuman sebagai kayak inkubator, tau gak sih? Inkubator or like a baby making machine. Exactly. Yeah. Pisses me off gitu. Oke, selanjutnya rekomendasi. Sweet. Gunting batu kertas. Oke. Sorry. Ini kayak gini guys, intern tuh. Oke, I win. Oke. Karena aku kalah main gunting batu kertas sama Andres sama fellow intern gua. Gua hari ini mau membawa satu, sebenarnya bukan film, ini series. Jadi kita bakal membahas series dan ini kan karena panjang banget, jadi aku bakal ceritain secara singkat. Buat audio listener yang mungkin gak lihat visualnya, ini gua membawa buku behind the scene dari series Midnight Mass, series yang mau gue bahas. Ini karya dari Mike Flanagan. I feel so normal about this series. I feel so normal. Like clearly I'm not like obsessed or anything. It's not like I'm like a stan or anything. It's like I feel normal about this show gitu kan. I have a whole book and everything gitu. Jadi sebenarnya series ini secara singkat aja, karena ini panjang banget seriesnya, 7 episode, 1 jam. Secara singkat, Midnight Mass itu series tentang penduduk di sebuah pulau kecil. Jadi ada sebuah pulau kecil namanya Crockett Island yang penduduknya tuh makin lama makin sedikit karena ada musibah di sana, yaitu oil spilling gitu. Jadi kayak ada bocor minyaknya. Jadi apalagi karena itu pulau kecil, coastal island yang mata pencaharian utamanya adalah nelayan gitu kan. Fishing. Nah, karena ada oil spill ini, jadi orang-orang kayak kehilangan mata pencaharian dan akhirnya mereka pergi dari pulau itu gitu. Jadi populasinya tuh makin menipis dan orang-orang tuh makin hopeless dan pulau kecil ini kayak semakin kehilangan identitasnya gitu kan ya. Nah, tiba-tiba pulau ini mengalami kayak kebangkitan spiritual atau kayak religious revival karena kedatangan satu pendeta, satu pastor gitu. Jadi mereka tuh punya mayoritas sana itu Katolik, mereka ada gereja Katolik satu di sana. Dan pastornya tuh pastor yang udah tua banget gitu loh, yang udah dari zaman kapan ada di situ, dan maksudnya tuh dia tuh salah satunya pemimpin spiritual di sana gitu. Oke, dia definisi suhunya pulau itu ya. Suhunya pulau itu gitu. Dan dia pergi road trip gitu ke Israel buat kayak religious retreat kayak gitu. Dan dia nggak balik. Nah, sementara yang balik itu pastor muda gitu kan. Pastor muda yang balik gitu. Nah, kita kayak ada apa ini gitu. Dan tiba-tiba setelah pastor muda ini balik, mulai terjadi mujizat-mujizat di pulau itu. Jadi kayak ada anak yang lumpuh tiba-tiba bisa jalan. Terus kayak orang yang matanya rabun tiba-tiba bisa melihat jelas lagi gitu. Pokoknya semua orang di sana tuh kayak mengalami mujizat-mujizat yang aneh gitu kan. Kayak surreal kenapa? Ya? Iya, jadi kayak pulau yang sudah desperate, yang udah hopeless nih tiba-tiba dikasih harapan gitu. Dan satu-satunya pemberi harapan itu adalah Katolik, gereja Katolik ini dengan kedatangan pastor baru ini, dan pokoknya kayak dan orang-orang kepercayaan Katolik ini gitu loh. Jadi ini tentang ceritanya tentang fanatisme dan fundamentalisme dan bagaimana kayak agama itu bisa dijadikan alat untuk manipulasi orang-orang yang hopeless dan membahayakan dan mendatangkan mara bahaya untuk sejuta sekali. Umat bahkan. Benar banget, karena kalau misalnya kalian nonton film ini, sebenarnya ini adalah tentang Catholic vampires. Yup. Which is kayak Slay. nggak kelihatan kan ya nggak kelihatan dari yang gue ngomong. Tapi kalau misalnya ditonton, oh, this is about Catholic vampires. Karena jadi kayak ada aspek horor di series ini, karena series horor. Si pastor muda ini membawa salah satu makhluk gitu kan. Makhluk itu makhluk bersayap yang dia bilang ini malaikat gitu. Dia bilang ini malaikat. Tapi apa sih nggak diseimbangkan dengan rasionalitas gitu loh. Dan itu yang sering terjadi gitu kan ya. Jadi akhirnya blind leading the blind ya. Leading the blind, itu yang. Ya udah jatuh, ada jurang jatuh aja bareng, yang penting bareng gitu lah ya. Yes. Leading the blind. Jadi kayak
itu sebenarnya series ini gue nggak akan jelasin terlalu jauh karena kalau misalnya pengen nonton sendiri karena ini panjang banget. Tapi intinya series ini tuh gue suka karena sebagai seseorang yang grew up really religious di komunitas yang Kristen konservatif kayak gitu kan. Karena gue dari Samarinda dan gue dulu kayak dari TK sampai SMP gue di sekolah Kristen. Jadi lingkungan gue tuh Kristen banget. Terus habis itu orang-orang di sekitar gue tuh juga yang kadang-kadang fundamentalis gitu. Dan series ini menurut gue horror bukan karena monster ini, bukan karena vampir ini, tapi karena karakter-karakter di sana itu real banget. Ya gue tuh kayak karakter di situ yang paling radikal itu kayak basically nenek gue gitu loh. Gitu. Dan sekarang direpresentasiin sama karakter-karakter di film Midnight Mass Story series. Okay. Iya, karena gue nonton series itu gue kayak ini teman gue. Ini temen nyokap gue. I gitu. see you. Gitu loh. Dan itu yang bikin gue serem karena radikalisme pulau ini kayak pulau ini dibikin jadi kayak orang-orangnya jadi destruktif dan menghancurkan satu pulau dan penduduk semua ini karena dengan alat agama itu beneran terjadi di dunia nyata gitu loh. Iya. Itu bisa terjadi di dunia nyata dan sudah terjadi Sudah sebenarnya. terjadi Iya, gitu. iya, Di iya. satu pulau, apalagi satu negara. Iya. Itu lebih serem lagi. Iya, Exactly, iya. gitu. Dan menurut aku series ini tuh membuktikan kalau sebenarnya yang masalah tuh bukan agama, tapi Manusianya. Manusianya. Iya. manusianya. Iya, benar-benar. Jadi walaupun series ini menggunakan agama Katolik sebagai sebagai pengantarnya, tapi sebenarnya tuh ini bisa diganti jadi agama apa aja. Yes, bisa apply to all ya, universal Iya, ya iya, sifatnya. Iya. Jadi ini tuh bukan masalah tentang lu menganut agama apa, tapi bagaimana cara lu pakai agama itu. Karena iman tuh gampang banget loh buat dimanipulasi. Memang. Gitu kan. Kalau lu nonton series ini, si orang-orang yang fundamentalis itu mereka bisa kayak ngeluarin ayat gitu loh. Bisa ngeluarin ayat dan buat nyesuaiin apapun kejadiannya. Mereka To bisa twist the reality. Iya, buat twist reality gitu. Jadi kayak ada kejadian apa dia langsung kayak lempar ayat buat bikin make sense. Iya. Dan itu nyambung gitu loh. Sering terjadi. Sering terjadi di Sering dunia terjadi. nyata sih. Dan terjadi Lagi. jadi Ya, nyanyi, oke. oh my God, sorry. Begitu. Makanya kayak itu yang bikin gue suka karena series ini punya nuance gitu yang menurut gue banyak film-film religi kurang gitu loh. Kayak it has a nuance that other religious films usually lack, which is mereka mengembrace dua sisi religius dan skeptism gitu. Yes. Yeah. Jadi mereka percaya bahwa religi itu juga harus diseimbangkan dengan rasionalitas dan ini menurut gue poin yang sangat penting karena faith menurut gue itu something yang personal banget. Dan gue tahu beberapa orang yang gue punya teman-teman yang agama tuh benar menyelamatkan mereka gitu loh. Mereka they become a better person because of religion. Yes. Dan if it helps you sleep at night, agama tuh bagus gitu loh. If it helps you sleep at night dan kalau misalnya itu brings peace to yourself, good for you Yes, gitu loh. Kayak why not, dan gitu. gue appreciate itu dan gue kayak kagum sebenarnya sama orang-orang yang maksudnya bisa percaya dengan apa yang lu nggak bisa lihat gitu loh. Yeah. Gue kagum sama orang yang seperti itu. Tapi ini gak boleh dijadikan alat buat lu maksa orang lain gitu. Yes. Karena this doesn't work for everyone. Don't Yes, force your yes. beliefs into somebody else's mouth ya. Benar, Yeah. benar sekali. Okay. Nah, karena masalahnya banyak film-film yang membawa religius itu kadang orang-orang yang skeptis itu malah dihukum karena itu. I think that's why ini sih filmnya memang seriesnya maaf sangat amat worth watching ya. I mean from a scale of 1 to 10 berapa menurut kamu? 11. 11. 11. Period. I feel so Love normal it, about the show love it. by the way. I feel so normal. Stream it now, guys. Stream it. Guys Now, harus nonton ya now. berarti. Nonton Iya. guys. Kayak gue juga menarik deh, Like, akan aku menarik tonton banget. sih Iya, abis dan ini. aktor-aktornya juga keren banget sih di situ menurut Yes. gua. Kayak the director said take 5 and they thought change lives gitu. Mm-hmm. And they heard change lives gitu. Dan gua amazed banget sih sama orang-orang di film ini gitu. Slay. Iya. Oke, kita masuk ke bagian gue ya. Nah, kali ini gue bakal ngebahas film yang masih hot banget, yang masih kayak wow, happening banget di Twitter, apalagi beberapa minggu lalu ya, bulan lalu ya, atau spoiler alert, judul filmnya adalah Dune. Siapa yang nggak tahu Dune? Film sci-fi yang punya banyak banget alegori yang kuat terhadap religi dan politik. Dan tidak semua orang yang menyadari itu loh. Nah, oke, mungkin aku mulai dari sinopsis dulu ya. Kalau sinopsis itu pertama sih dari interpretasi aku sebagai penonton ya. Kalau yang pertama tuh emang introduction doang ya, cuman sebatas ya pembantaian sebuah galactic clan namanya House of Atreides
oleh kaum Sardaukar dan House of Corino lawannya gitu loh, kayak klan lawannya. Dan di part 2 ini yang baru keluar kemarin yang gong banget ini, dia bercerita tentang si Paul Atreides sama Lady Jessica, dua of the survivors. Lady Jessica, Slay. 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 Dan mereka mau revenge terhadap si Harkonnen dan Corino, House of Corino, karena udah ngebantai satu kaumnya literally dan rumahnya dihapus gitu loh. Intinya it's a story about revenge and reclaiming the throne ya guys. Nah, kalau nggak ada yang tahu castnya, siapa sih yang nggak tahu castnya? Timothy Chalamet, lalu ada Zendaya, Mother, Rebecca Ferguson, also Mother. 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 Zendaya sister. She's sister. She's sister. Rebecca Ferguson. Slay. Hey. Oke. Dan untuk awards, tentu aja di Academy Awards yang untuk Dune pertama, Dune Part 1, dia tuh membawa segerombol awards ya teman-teman. Dia borong. Ada Best Film Editing, Best Cinematography, Best Music, Best maksud Production Design, Best Sound Mixing, dan Best Visual Effects. Dan itu it was in 2022. Dan everyone says that the mise-en-scene yang realis, use of natural light sama Greg Fraser si DOP-nya yang memakai natural light untuk mengemas ini secara serealis mungkin, walaupun novelnya itu sangat amat fantasi dan absurd. Gue kagum itu, tapi sebenarnya yang gue pengen bahas di sini adalah subject matter-nya sih, kayak what's on the bottom of the iceberg gitu loh. Yeah. Apa sih yang mau dikemas? The iceberg meme. Thing. Yes, the iceberg meme. Yeah, Ini yang paling bawahnya nih, guys. Ini dagingnya, the real dagingnya. Nah, menurut aku sih, sebagai interpretasi pribadi aku ya, disclaimer, I think it's about the abuse of religion within the politics realm. Kayak, ya nggak usah jauh-jauh di negara kita sendiri gitu ya. Kita itu suka mencampur adukan agama dengan politik. Lalu kita menggunakan agama as a means to masak rasa takut agar kita siram nih ke penduduk biar mereka nurut sama kita, si pihak yang berkuasa. Dan I think itu udah harus ini sih, nggak dulu deh, jangan lagi please. Oh God. Dan itu menurut aku yang bikin muncul pertanyaan pribadi bahwa am I a believer because I believe in God, or because a certain group of people with their dominant power told me to believe their God gitu loh. Yeah. Ngerti nggak? Ngerti. Yeah. Dan kayak apa ya? Gue jadi mempertanyakan faith gue nih. Maksudnya kita masuk ke dunia sendiri. Masuklah kaum emak-emak namanya Bene Gesserit. Emak-emak yang basically punya kekuatan psychic, literal mind control, yang the voice itu kayak do as I say. Yeah. Kok jadi mirip beneran? Honestly, call me Bene Gesserit the way I like being weird and spread misinformation. Gitu kan. Me when I spread misinformation. Yes. Kekuatan psychic dan politik mereka tuh kayak menurut gue balik lagi ke Bene Gesserit itu tuh cukup powerful, bahkan amat powerful daripada laki-laki yang ada di Dune Universe itu, sampai mereka tuh control the flow of information di universe-nya si Dune. Kayak planet antar planet ya udah yang ngatur informasi tuh dia, yang bikin orang mikir apa, percaya apa tuh dia, si Bene Gesserit, kaum emak-emak elit yang punya kekuatan mind control ini. Dan untuk masalah sinemanya ya, mungkin dari wardrobe desainnya, dari salah satu press interview si Rebecca Ferguson, mother or sister, mother of course, dia itu sempat komplain sama si Denis Villeneuve karena kayak kenapa sih gue harus pakai badan gue kayak dipakein tirai gitu, ketutup semua. Terus dijelasin sama Denisnya kalau ya udah because you work behind the scenes and you just like lu bisik-bisik aja cukup ke orang, lu percaya orang ini, lu nggak usah percaya orang ini, lu bunuh orang ini, lu bunuh orang itu. Jadi lu mau manipulasi orang di belakang layar gitu. I think that's very very like scary and it relates to our real life gitu loh. Kayak kalau di Dune ini kan mereka emang apa ya, memanfaatkan kaum Fremen, kaum di gurun itu yang memang menurut aku ya mereka tuh simbol rakyat pribumi aja sih. Rakyat pribumi yang powerless tapi banyak jumlahnya. Yang kalau misalnya mereka ada kekuasaannya, ada dia punya satu kepercayaan, itu langsung jadi ideologi mayoritas gitu loh. Benar. Makanya si Lady Jessica
pas dia diangkat jadi Reverend Mother, dia menggunakan itu, dia meng-abuse itu untuk percaya sama anaknya. Supaya anaknya dipercaya sama orang lain, guys. Jadi kayak naik loh. Padahal kayak mereka ini, si Fremen tuh, walaupun dibilang give them a leader and they'll wait for him. Iya, that give them a For- savior. Yes, a savior for mereka bakal nunggu itu kayak berabad-abad untuk sebuah savior, seorang savior untuk datang, dan Lady Jessica masuk di momen yang tepat. Iya. Dan anaknya juga gitu loh. Iya, oke. Jadi kita bisa lihat juga di Dune, si Timothée Chalamet, si Paul tuh kayak dilihat kan sebagai tokoh Imam Mahdinya si Dune itu kan. Si siapa namanya, Lisan Al-Gaib, gila apa sih scene yang Iya. siapa sih cowok-cowok di kampus gue tuh kalau dikit-dikit tuh kayak baru gabung kayak Lisan Al-Gaib. Gue udah kayak Excuse me? excuse me? Excuse me? Kayak oke, iya oke, lanjut gitu. Dia dimanfaatkan sebenarnya menurut aku, kayak motivasinya tuh sebenarnya nol, dia tuh cuman kayak senjata doang bagi si Bene Gesserit ini buat menguasai si satu Fremen ini, dan kayak I think itu ada kaitannya sama dinasti politik sih, jujur dinasti politik ya guys. Kan kita negara ini ada demokrasi ya. Nah kalau misalnya demokrasi itu kan idenya adalah semua orang tuh punya suara, berhak menyuarakan pendapat Iya, mereka. iya. Tapi kalau misalnya satu negara yang pegang satu keluarga doang, suara siapa yang didengar? Benar sekali. Serem nggak sih? Upsi. Upsi. Oke. Nah, dan satu hal tentang dinasti politik adalah dia sifatnya berangkat dari akar-akar patrimonial. Apa itu patrimonial? Kalau berdasarkan websitenya MK sama Bawaslu, patrimonial itu sistem regenerasi yang mengutamakan ikatan genealogis atau warisan. Jadi, warisan bapak. You've got receipts, girl. I have the receipts. You have If you wanna see receipts. it, then see it. I've got Yeah. receipts. Dan kenapa dinasti politik itu jelek? Dan di Dune ini juga dinasti politik ya, Atreides jadi become the enemy they fear in the end gitu loh. Kenapa itu jelek? Karena bisa masuk korupsi, kolusi, nepotisme. Ya kan? Yes. Dan demokrasi jadi pudar, jadi lama-lama autokrasi yang disimbolkan oleh kekuatan Bene Gesserit untuk menggunakan The Voice tadi untuk mind control semua orang di hadapannya. Do as I say or you will be in danger. Iya. Iya nggak sih? Iya. Maksudnya itu kayak itu serem banget loh, kayak mereka juga pakai apa namanya? Yang scene yang di goa yang Lisan Al-Gaib marah-marah teriak-teriak kayak no one shall cross me or some stuff gitu. Terus Zendaya was just there like dia sendiri kayak sebagai non-believer yang disuruh tunduk juga sama temen-temennya itu, I think itu bikin aku goosebumps-nya muncul banget sih. Kayak itu menurut aku itu efek dari politik identitas juga, maksudnya kayak it creates a sense of us versus them. Sebuah kolektivisme yang justru membahayakan karena grup lain menjadi musuh gitu loh. Menjadi musuh untuk yang diperangi gitu. Dan di sini kan akhir-akhirnya walaupun awalnya Paul Atreides aku nggak mau mimpin perang, kalau kesini aku bakal mimpin perang antar suku lah. Ya akhir-akhirnya juga musuh kamu diperangin juga kan. Dan itu are they really the enemy or are you the enemy? Apakah nah di sini kan juga kayak ada apa ya unsur inspirasi kalau dari Islam tuh jihad ya, dan itu dibahas juga secara eksplisit di bukunya Ibnu Khaldun kalau nggak salah di kitab Muqaddimah, dan itu menjadi source inspirationnya tuh dari situ ke Dune, ditranslate ke Dune, dan I think itu menurut aku serem banget sih Dune. I think it's a horror film. It's a horror film because it actually happened gitu loh. Yes. Karena kayak lu ngangkat poin yang penting banget di mana orang yang agama mayoritas itu yang berkuasa dan punya kuasa di politik gitu kan ya. Yes. Lu bayangin Alkitab tuh ada yang namanya King James Version yang kayak maksudnya tuh raja yang berkuasa pada saat itu mereka punya kuasa untuk bikin versi Alkitabnya mereka sendiri. Berarti itu kan kayak maksudnya dokumen dari berabad-abad yang lalu. Itu bayangin siapa aja yang pernah pegang teks itu, siapa aja yang bisa mengubah dan kayak translate ulang itu gitu loh. Maksudnya kayak waktu Alkitab tuh sampai ke general public, apakah itu masih pure Yes. dokumen itu ataukah Yes. apa udah dimanipulasi gitu kan ya, kita nggak tahu gitu. Dan itu bikin orang umatnya jadi sesuai keinginan mereka gitu loh, percaya what they want to believe gitu. Iya. Dan kalau nggak dipersekusi and stuff mungkin ya. Benar. Yes. Kalau misal di agama kan istilahnya kayak kalau misal lu nurut
atau enggak lu masuk neraka kayak gitu kan. Nah, Kayak sama iya, kayak iya. Bene Gesserit kan, lu nurut kita atau something bad will happen to you. Iya, atau lu bakal dimakan sandworm di tengah gurun gitu. Ini kan serem banget gitu ya Iya. guys. Iya. Dan menurut aku gila sih Denis Villeneuve, kayak I love you, like oh my god, Father. Oke, kita masuk ke babak selanjutnya, yaitu pertanyaan provokatif. Nah, kita langsung aja tanyain guys ke satu-satu peserta podcast kita kali ini ya guys. Aku mau nanya aja nih, Jas, Kak Sof, menurut kalian penonton Indonesia tuh cukup kritis nggak sih kalau misalnya dalam hal menerima cara film-film tertentu nggambarin religiusitas mereka? Apakah respon mereka cukup kritis? Kak Sofi mau jawab duluan apa gimana? Bebas banget nih, siapa dulu? Just dulu deh. Ya udah. Boleh. Ya udah gue jawab duluan ya. Kalau menurut gue, I think generasi yang baru lebih mudah untuk menangkap. Kalau menurut gue, personally kayak gue belum ngelakuin research atau gimana pun terhadap hal-hal itu, tapi Yap. kayak menurut pengalaman pribadi gue sendiri, kayaknya generasi gue dan di bawah itu lebih mudah untuk menangkap kritik terhadap agama. Karena maksudnya dengan flow informasi yang lebih luas bagi kita, karena kan kita grew up with the internet gitu kan ya. Kita udah punya akses terhadap informasi yang nggak terbatas gitu loh. Kita udah digital bisa. natives ya. Iya, kita digital native, chronically online juga gitu Chronically kan ya. online, Gitu. period. Jadi Period. kita kan udah punya akses informasi banyak banget, dan menurut gue sendiri banyak teman-teman gue tuh yang lebih kritis untuk menganalisa agama gitu loh. Maksudnya agama bukan kita menyalahkan agama atau mengatakan agama tidak valid sebagaimanapun, tapi kita lebih gimana ya? Kayak yang tadi gue udah bilang, kita seimbangkan antara agama dan kehidupan kita di life gini gitu loh. Karena rationality gitu. Karena gimana ya? Di luar dari agama-agama dan segala macam, I think all we have is, people gitu kan. I'm kayak first and foremost, I am a humanist gitu kan. Gue I believe in my fellow man gitu kan ya. Gue percaya dengan membantu satu sama lain gitu kan ya. Jadi menurut gue untuk film-film tertentu untuk menggambarkan agama tertentu, kita lebih kritis gitu untuk menerimanya. Kita nggak terima mentah-mentah gitu kan ya. Jadi kalau misalnya gue menganut agama Kristen misalnya, dan sebuah film mengkritik agama tersebut, gue akan kayak menerima itu nggak kayak nggak boleh nih agama disalahkan, nggak gitu nerimanya. Tapi gue kayak ini ada poinnya gitu. Ini yang mau disampaikan sebenarnya gitu kan. Jadi berbeda sama kayak generasi yang lebih tua menurut gue, karena mereka mungkin standarnya beda ya. Iya, berdasarkan Kacamata mereka tuh beda. Iya, mungkin karena lingkungan gue juga, karena gue kan lingkungan gue cukup konservatif, yang the environment that I grew up in cukup konservatif. Jadi mereka lebih kolot gitu. Karena mereka sekali kita pertanyakan sedikit aja, sekali kita pertanyakan iman mereka sedikit, mereka kayak nggak boleh gitu. Tuhan nggak boleh salah gitu. Nggak boleh dipertanyakan. Nggak boleh dipertanyakan. Iya, tapi maksud gue ya, kalau misalnya iman lu dipertanyakan segitu aja lu langsung marah, sekuat apa sih iman lu? Ya. Itu Makanya, menurut gue itu bukan iman yang maksudnya kan kita kuat. manusia ya. Dibanding Tuhan kita tuh bodoh gitu loh. Iya. Apa salahnya buat bertanya? Kan Iya. kita bukan Tuhan juga gitu loh. Exactly. Makanya kayak I think generasi gua itu lebih sulit untuk dimanipulasi karena kita lebih open Dan terhadap questions gitu. tidak ampuh sama yang namanya indoktrinasi. Benar. Benar banget. Politik lagi. Apalagi karena di zaman orang tua gua, di zaman nenek gua, kakek gua, itu kan mereka belum bisa punya informasi sebanyak ini gitu kan. Mereka nggak punya akses informasi sebanyak ini, jadi mereka dikasih tahu apa dengan authority pada saat itu, dan authority itu bisa aja dalam bentuk ya orang-orang di tempat ibadah gitu kan. Pendeta kan salah satu figur otoritatif juga kan ya, salah satu figur otoritatif bagi mereka. Jadi mereka dikasih tahu apa, mereka nurut gitu kan, dan mereka bukan nggak punya kapasitas sih, mereka nggak punya akses terhadap hal-hal informasi yang bisa mereka gunakan untuk mereka bisa berpikir kritis. Yang sifatnya unbiased. Exactly, gitu. Karena orang-orang di lingkungan sekitar mereka tuh yang ya itu udah mereka taunya apa. Kalau udah A, ya A gitu iya, ya. Makanya itu yang bikin mereka sulit untuk berpikir di luar, out of the box gitu. Yes. Itu Dan itu sih. sungguh menarik. Cuman aku benar-benar penasaran sama inputnya Kak Sofi. Oke, kalau menurut aku sih kayak setuju nggak setuju sih, karena maksudnya bener kata Jess tadi, kayak kalau di generasi kita kan nggak jauh ya umurnya, di generasi aku ke bawah tuh emang udah pada bisa
nerima tentang apa ya, ada opini lain tentang kepercayaan gitu loh. Iya. Maksudnya tidak memaksakan kepercayaan kita untuk bisa diterima orang lain juga. Jadi udah bisa menerima gitu. Mau film yang menceritakan tentang agama ini atau agama ini itu bisa diterima. Tapi untuk generasi ke atas sempat juga ramai kemarin kayak film-film yang berbau agama itu dikritik, ya kan? Iya. Maksudnya kayak beberapa orang tidak terima ketika agamanya dijadikan suatu media atau bahan untuk menceritakan sesuatu di film gitu kan. Iya. Menurut aku itu mereka masih belum cukup kritis untuk bisa menerima itu. Padahal mungkin maksudnya di dalam film itu tidak secara langsung untuk mengkomentari agama. Iya. Iya kan? Iya, benar. Kayak sebenarnya agama itu cuma media untuk menceritakan saja. Penunggang aja Iya. gitu. Iya, heeh. Bukan agama yang dikritik atau apa, tapi cuman sebagai media untuk menceritakan. Nah, cuman kebanyakan orang ini salah kaprah dibilang kenapa agama dijadikan seperti itu gitu. Iya, ngerti banget. Iya. Banyak sih yang masih kayak gitu maksudnya. Iya. Karena mungkin emang ada kaitannya sama fear of the unknown juga sih. Mereka tuh ada takut gitu loh sama sesuatu yang asing bagi mereka. Iya. Dan overall kalau ngesimpulin input dari kalian sih, kalau dari aku ya, perspektif aku terhadap ini, aku kurang percaya bahkan sama generasi aku sendiri. Maksudnya cuman kayak 2% doang yang bisa baca film. Baca film ya, bukan nonton film aja. Bayi juga bisa nonton film. Kalau baca film tuh iya. sedikit banget persentasenya, dan untuk ngerti subject matter di dalamnya dan and not be offended by it, just like enjoying the whole Yes. experience, itu masih perlu dinaikin nih persentasenya. Menurut aku ya, tadi balik lagi ke film Siksa Kubur. Aku nggak nyalain Siksa Kubur, sebenarnya lebih bisa maksimal lagi, yang ngerti maksudnya gimana. Tapi Siksa Kubur kalau emang bagus, film bagus banget, rakyat Indonesia belum siap menerima itu. We're not ready for the conversation. Makanya the sutradara made it that way supaya masih bisa dicerna oleh orang Indonesia gitu loh. True, Yes. ya, benar. Kalau mereka yang bisa dikasih ide-ide lain yang sifatnya asing bagi mereka, langsung dituduh subversif, mencemarkan suatu agama. Kan itu kan ribet urusannya ya. Jadi True. dan ini juga filmnya film komersil gitu, dan Yes. industri ini tuh ya komersil. Kita mau makan dari mana gitu loh ya, pakai perlu uang gitu loh. Exactly. Jadi gue ngerti banget sih plus minusnya film itu juga, dan itu sungguh kaitannya berat dengan cara rakyat Indonesia membaca film dengan tanpa bias tapi dengan full kesabaran. Gitu sih menurut aku. Oke. Gue ada pertanyaan juga nih, karena kita lagi ngebahas tentang agama juga. Ini pertanyaannya, kalau dari gue, menurut kalian apa sih bedanya film yang pro agama dengan film propaganda, atau menurut kalian itu dua film yang sama? Pro agama dan propaganda ya. Oh, that's kind of tricky actually. Maksudnya kalau propaganda di sini juga everything is propaganda. Setiap media itu propaganda. Hanya ini menguntungkan pihak yang mana aja gitu loh. Tapi menurut aku ya, propaganda itu memayungi pro agama sih menurut aku. Gitu. Sorry, tadi apa pertanyaannya? Aku sempat lost. Apa bedanya film pro agama dengan film propaganda, atau menurut lo itu dua hal yang sama? Oke, aku izin jawab duluan ya. Boleh. Menurut aku, kayak yang tadi aku bilang sih, propaganda itu memayungi pro dan kontra agama. Gitu. Jadi emang propaganda tuh mothernya dari dua konsep di bawah ini menurut aku sih. Jujur ya. Dan emang di setiap film ini perlu sebuah skill tertentu agar tidak cepat tersedot black hole salah satu sisi gitu loh. Yang tadi kayak aku bilang, learning without bias. It's a privilege. It's a skill that you should all practice gitu loh over time. Gitu. Supaya nggak ada ide langsung ditelan-telan. Kita amati dulu apakah itu membahayakan diri sendiri dan orang lain, baru kita telan. Gitu. Kalau menurut Kak Sofi? Kalau menurut aku sih mungkin beda ya. Cuman aku bisa ngasih contohnya kayak misalnya kalau film yang pro agama itu kayak film-film yang gimana ya, lebih religius sih. You know, kayak maksudnya film kayak kemarin tuh sempat ada film baru tahun lalu kayaknya, Jesus Revolution. Nah itu I think itu film yang pro agama. Maksudnya dia menceritakan Kristen kan. Iya. Dia menceritakan berdirinya sebuah gereja sebuah ajaran Kristen yang baru gitu.
itu menurutku salah satu film yang pro agama. Kalau yang film propaganda, apa ya? Aku nggak bisa ngasih contoh sih. Kayak mungkin banyak ya. Karena banyak juga maksudnya kayak penonton-penonton, orang-orang yang bahas tentang kayak setuju nggak setuju sama film ini, kayak mungkin bahkan horor-horor yang kemarin aja gitu bisa dibilang film yang propaganda, kayak menakut-nakuti orang dengan suatu agama. Benar, Iya. benar. Nah, itu film propaganda sih. Iya. Jadi emang itu dua hal yang berbeda menurut aku. Iya. Gitu. Aku Menarik sih iya. perspektif dari kamu, Kak. Iya, gue setuju sama kalian berdua karena itu juga yang gue pikirkan. Cuman ini dari pengalaman gue sendiri ya. Masalahnya itu menjadi kalau misalnya institusi itu mempergunakannya untuk kayak hal-hal yang gimana ya, untuk misalnya gini nih, gue tuh dulu waktu masih di gereja gue yang lama, mereka tuh suka ngadain nobar. Dan nobar itu untuk anak-anak SD, SMP kayak gitu, dan mereka nunjukin film-film yang pro agama gitu. Ya. Nah, gitu. Jadi kayak misalnya film-film kayak, jadi tuh banyak ya, kalau kalian tahu ada film-film Kristen yang low budget gitu kan ya, yang kayak Aduh, ngerti banget Heaven is Real, Miracle from Heaven, kayak gitu-gitu. Ya. Dan kayak Passion of the Christ gitu-gitu Ya, kan. ya. Nah, masalahnya tuh ketika kalau film-film begitu ditunjukin ke anak-anak kecil yang belum bisa mikir sendiri. Anak-anak SD, anak-anak SMP yang belum bisa punya comprehension, yang maksudnya kalau kita kan mikir udah lebih kritis gitu kan Iya, ya. bisa. Kita ditodongin film yang pro agama, film yang pro, kita masih bisa mikir gitu loh. Kayak kita masih bisa kurasi membaca, dan filtrasi kontennya gitu dong. konteksnya. Masalahnya nih kalau misalnya ditunjukkan kepada anak-anak yang belum tahu konteksnya dan mereka cuma mendengarkan orang-orang yang lebih tua yang mereka jadikan panutan. Nah, Itu. the thing with people adalah mereka tidak sempurna. Gimana kalau kita telan sepenuhnya ide-ide mereka? Exactly. Yes. Itu sih masalahnya sebenarnya. Menurut gue juga kayak yang kalian bilang tadi gitu kan ya, maksudnya film either itu film pro agama atau propaganda, tetap bagaimana cara kita mencernanya juga kan. Yes. It's a problem, it becomes a problem kalau misalnya ditunjukkan kepada orang-orang yang belum bisa melihat konteks itu. Yes, Ya, yes. Gitu. Itu sih Yup. kalau dari gua. Kalau bagaimana dengan Kak Sofi? Mungkin aku akan gantian tanya kali ya buat kalian. Iya. Boleh, Oke. boleh banget. Pertanyaan aku, menurut kalian nih, gimana respon kalian terhadap respon penonton di Indonesia tentang film-film yang berbau agama atau mengangkat tentang suatu agama sejauh ini? Mau Jazz duluan mungkin? Kayaknya kita dari tadi udah ngebahas itu juga deh ya. Iya, ngebahas itu juga. Iya, kita Mirip-mirip kayak- sih ya. Ya mungkin lebih spesifik kayak Iya. respon kalian terhadap respon mereka. Oke, Oke. oke, ini kayak reaction video of reaction video. Ya, Iya, exactly. Oke. Respon kita ya. Bentar, Jazz mau ngisi dulu? Aku masih ngisi bensin nih kebetulan. Gue tadi mau ngomong apa ya? Sebentar. Menurut gue itu sama kayak yang tadi Andri sempat bilang yang tentang film Siksa Kubur. People are not ready for ide-ide yang asing buat Oh, mereka. they are not ready for that They're not ready. conversation. Benar, itu benar banget. Karena menurut gue film-film berbau agama sejauh ini banyak sekali kan yang dibikin pro agamanya kan ya. Dan yang Yes. tadi sempat kita bahas juga yang Yes. orang yang skeptis dihukum gitu kan ya. Yes. Gue sebagai penonton yang enggak maksudnya menurut gue tuh konsep yang shallow gitu. Tapi gimana kalau misalnya emang penontonnya cuma bisa konsumsi ide itu? Nah, itu kan. mengerikan sih justru the real horror. Dan the thing with film Siksa Kubur, sebenarnya aku admire banget film Siksa Kubur. Can you talk? Can you talk? I can. It's just a bit belibet, you know. The thing with the Indonesian audience, like what they observe and what they take in, itu adalah mereka hanya sebatas belajar bahwa oke, di Islam memang siksa kubur tuh nyata. We are being punished for our sins di kuburan, which is namanya adanya grave torture gitu loh. Tapi mereka tidak terlalu memandang ke satu standpoint filmmaker siksa kubur di mana institusi religius seperti pesantren itu bukan berarti sebuah safe place. Itu nggak ada yang ngebahas di Twitter tuh kayak gitu. Adanya kayak, ayo siksa kubur, percaya, harus percaya.
come on guys, lihat ke semua angle-nya dong, jangan cuma satu Iya. doang gitu loh. Iya. Kalau ada satu film ya, oke, let's talk about it. Heads open, hearts open, benar-benar nggak ada hate, nggak ada kebencian. Yuk kita bahas semua standpoint filmmaker yang emang mau mereka raih, yang mau mereka utarakan tuh apa gitu loh. Iya, Iya. dan banyak perspektif yang bisa kita ambil sebenarnya kan. Heeh. Iya. Gak cuman dari satu perspektif kayak misalnya film Siksa Kubur, gak cuman kayak siksa kuburnya aja. Yang kayak tadi kamu bilang Iya. kan ada problem yang di pesantren Mm-mm. atau ada problem yang dia nggak ada orang tuanya terus kayak harus survive sendirian. Nah itu Kekerasan seksualnya itu juga ada yes, ya kan. itu kan hal-hal yang sama pentingnya gitu Iya. loh dengan yang dibahas di Sisa Kubur sebagai Iya. subject matter utama gitu Benar. loh. Yes, Makanya menurut gue juga sebenarnya film Sisa Kubur ini, makanya dia jadi seperti itu adalah refleksi dari penontonnya sendiri, refleksi dari Yes. orang-orang Indonesia sendiri Yes, gitu. yes. Itu kayak mirrornya kita gitu loh, kita nangkapnya segitu, filmnya jadinya begitu, Iya. gitu kan. Iya, benar. Iya, aku juga kayak pernah di salah satu kelasku di kampus juga belajar kalau film itu memang bukan reality, itu adalah kaca dari realita gitu loh. Benar, Yes. benar banget. Dan I Iya. think itu yang dia sampaikan itu sih, Iya. menurut aku sih. Iya. Iya. Karena kayak ide-ide yang diintroduce oleh film itu juga, itu bukan ide yang baru kan ya. Maksudnya Bukan. kayak Iya. itu yang kita pikirkan, jadilah film itu. Mm. Yes. Gitu. Gila, hari ini pembahasannya berdaging banget ya. Iya, iya. Apa kita langsung loncat ke kesimpulan kali ya? Bener. Boleh. Ini kalau misalnya kita kayak terus-terusan kita nggak berhenti-berhenti. Nggak akan berhenti. Ada Iya. banyak nih soalnya. Bisa 3 hari 3 malam tuh nggak kelar juga, sumpah. Iya, benar. Oke. Kita langsung aja lanjut ke babak 3, Babak kesimpulan. Oke, jadi kalau kesimpulan dari aku nih, dari pembahasan kita nih, dari udah lumayan agak berat ya tadi. Iya, berdaging ya hari ini. Oke, kalau menurut aku sih film-film yang bisa dibilang religi ataupun gak religi, tapi mengatasnamakan agama atau membawa media dengan agama, itu menurut aku it's fine. Tapi emang seperti yang sudah kita diskusikan tadi, emang penonton kita mungkin belum siap untuk menerima film yang apa ya, terlalu gini banget gitu loh. Iya. Ya, you know kan maksud aku gimana? Iya. Dan menurut aku sih semoga sih semakin banyak ya penonton Indonesia. Kayak kalau dari kemarin kan podcast kita kayak bahas kayak semoga filmmaker semakin kayak gini, semoga filmmaker semakin kayak semoga kali ini penonton-penonton di Indonesia itu bisa makin kritis dalam melihat film, bisa melihat film dari banyak perspektif, nggak cuma dari satu perspektif aja dan langsung menilai Yes. sebuah film itu. Ya, diskusi film itu seru kok dari banyak perspektif, nggak harus dari satu perspektif aja. Ya karena Dan film juga in a way cerminan realita kan yang tadi Iya, kita Iya, bilang benar, ya. benar. Yes. Karena film itu bisa, pesannya bisa tersampaikan itu ya gara-gara dari penonton. Maksudnya kayak gimana penonton menangkap pesan itu dan menceritakannya kembali itu, gimana film itu berhasil menyampaikan pesannya gitu. Menurut Yap. dari aku. Setuju. Setuju banget. Keren. Iya. Sekarang pindah ke aku kali ya mungkin. Kalau kesimpulan dari aku sih lebih ke titipan pesan ya untuk khalayak Indonesia. Menurut aku ya dalam satu kalimat, ketika mau log in atau log out atau just be in the middle, that's fine. Dua hal yang harus diperhatikan adalah literasi dan toleransi. Yes. Benar. Itu yang sangat dibutuhkan bukan hanya oleh Gen Z, Gen Y, Gen X, semua generasi itu membutuhkan itu. Buy that book, watch that film, go talk with that person. Also don't trust your algorithm. Cari perspektif yang lain juga untuk studi banding. Benar. Benar. Setuju. Oke. Dan kesimpulan dari gua, ini juga untuk baik filmmaker dan baik untuk penontonnya dalam mencerna hal-hal yang berbau spiritualitas, berbau kepercayaan. Paling penting untuk diutamakan adalah ingat kepercayaan itu pribadi. Gitu. Yes. Itu adalah private matter. Dan apa yang work buat lo belum tentu work buat orang lain. Dan kita semua harus bisa merespect dan melihat dari perspektif orang lain. Jangan cuman kayak kacamata kuda gitu. Ya, Dan jangan betul, cuman betul. perspektif diri sendiri. Tapi ingat kalau misalnya kepercayaan tuh ada banyak banget gitu loh. Dan what helps people sleep at night itu beda-beda gitu. Yes. Dan selama kepercayaan itu enggak harming orang lain, Ya, selama lu itu tuh. enggak mencelakain orang lain,
have your belief. Iya, Gitu betul. sih. Betul. Dan Setuju. menurut gue kayak setiap orang selama sebuah kepercayaan yang dia punya itu nggak mengharm orang lain, dan selama apa yang dilakukan itu, selama lu jadi orang baik deh, doesn't matter gitu loh. Ya Yes. udah, lu hidup lu aja gitu. Serve. Jangan you know, terlalu mengatur hidup orang lain dan kayak menyalah-nyalahkan orang lain, karena again we're all different, what works for us are different, and you should respect that Slay. gitu. Slay Yes. Queen. Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan episode ketiga podcast 3 Babak ini. Diskusi hari ini sepertinya berdaging, Berat ya juga. berat banget, cukup Berat seru, sekali. berbobot sekali, dan ya aku berharap kalian bisa mendapatkan banyak sekali hal dari episode ini. Dan sebelum kita akhiri, kita juga pengen dong dengar pendapat-pendapat dari kalian. Yes, Nah, of course. tulis di kolom komentar apa sih tanggapan kalian terhadap penggambaran agama dalam film, dan topik-topik apa lagi yang ingin kalian dengar dari kita semua nih. Sekali lagi, terima kasih untuk sudah mendengarkan podcast 3 Babak. Jangan lupa subscribe agar kita bisa terus berdiskusi tentang dunia perfilman. Sampai jumpa di episode podcast 3 Babak berikutnya. Bye. Bye.